di dalam puasa Ramadan. Jadi ada kesunahan-sunahan yang bisa dilakukan oleh kita di dalam bulan Ramadan. Nah, apa sajakah itu? Kita lihat kitabnya. Nah, kita lihat kitabnya bahwa ada kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Nah, ini saudaraku. Apa saja? Yang pertama, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka apabila yakin sudah masuk waktu maghrib. Jadi segera kita berbuka kalau sudah yakin itu sudah masuk waktu maghrib. Nah, kemudian ya di sini apabila kita berbeda karena ragu-ragu, ya, maka wajib kita berhati-hati. Ya. Apa ragu-ragu, maka diwajibkan atas kita untuk berhati-hati dengan mengakhirkan waktu berbuka. Jadi sudah pasti yang pertama azan berada di sekitar lingkungan kita. Jadi suara azan ya tidak hanya satu, mungkin 2 atau 3 itu untuk meyakinkan kita. Ya. Kedua juga kita bisa memakai waktu ketika orang mungkin kalau kita ada di jalan sudah pada berbuka. Nah, itu bisa kita lihat ya. Jadi sekali lagi berbuka itu harus yakin bahwa memang waktunya sudah masuk. Nah, apabila tidak yakin tiba-tiba nggak taunya kita salah dalam menentukan waktu berbuka, maka dikatakan kita batal puasanya dan kita wajib qadha di hari yang lain. Makanya oleh sebab itu dalam berbuka kita yakin bahwa itu memang sudah waktu yang untuk berbuka pada waktu maghrib. Nah, yang kedua, nah ini sunnah kedua adalah sahur. Ya, sahur ya, meskipun dengan seteguk air. Ya. Jadi kalau sahur, ya, walaupun dengan seteguk air kita dikatakan sahur. Ya. Kapan nanti waktu sahur masuk gitu? Ya. Waktu sahur itu waktunya bisa dimulai dari tengah malam. Jadi awal masuk sahur adalah awal tengah malam, ya. Seperti itu. Jadi sahur itu sekali lagi bisa dilakukan dengan seteguk air. Nah, masuknya waktu sahur yang pertama pada awal yaitu pada saat tengah malam. Nah, tapi kita disunahkan yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Nah, kapan mengakhirkan sahur juga dikatakan di sini tidak sampai akhir ya. Di kita berhenti makan sunnah untuk berhentikan sebelum fajar ya. Berhentikan sebelum fajar makan dan minum ya. Sebelum fajar. Kapan waktunya? Yaitu sekitar 50 ayat. 50 ayat. Atau seperempat jam. Ya. Kalau kita dinamakan ini namanya imsak. Ya, sebenarnya nggak tepat kata imsak ya. Ya, cuma masyarakat umumnya imsak ya. Kalau kita 10 menitan. Nah, ini di dalam kitab bisa sampai seperempat jam. Sekitar 50 ayat. Kita berhenti makan dan minum untuk mengakhirkan sahur kita. Ini kondisi berjaga-jaga. Ya. Ini adalah kondisi berjaga-jaga bagi kita yang memang sahurnya sudah dari awal ya. Tapi kalau orang misalnya terbangun dari tempat tidurnya dan kemudian masuk pada masa imsak ini boleh makan, nggak ada masalah ya. Jadi mereka terbangun baru makan ya pada saat itu ini tidak masalah dan tidak membatalkan puasa. Cuma bagi orang-orang yang sudah lama ya makan, maka lebih baik mengakhirkan sahur dengan sebelum fajar sekitar 50 ayat atau seperempat jam atau kalau di Indonesia adalah rata-rata adalah 10 menit. Nah, kita mengakhirkan sahur ya. Kita dalam mengakhirkan sahur itu kita bisa bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh di masjid ya dengan cara yang menggosok gigi, bisa mandi ya. Kalau bisa mandi ya mandi sebelum kita melaksanakan sholat fajar. Nah, ini sunnah yang ketiga. Nah, kemudian sunnah yang keempat, ketika berbuka, apa yang harus kita
makan. Ya. Berbuka dengan apa? Yang pertama dengan rutop, ya, ya, rutop yang bilangannya ganjil. Ya. Jadi dengan rutop, kurma basah dengan bilangan yang ganjil. Ya. Dengan jumlah bilangan yang ini. Kalau tidak ada, ya, maka bisa kita dengan tamer, kurma biasa nih ya, kita kenal. Kemudian air zam-zam, ya. Kemudian hulwun, ya. Ya. Kemudian halwa. Nah, diterangkan tentang hulwun itu apa? Ya, hulwun itu adalah makanan yang tidak kena api, ya, tidak terkena api, ya. Seperti apa? Ya, makanan yang tidak kena api di sini madu, ini madu dan anggur. Ya, jadi makanannya tidak terkena api. Karena kalau halwa, ya ini terkena api, ya, ya, kena api, ya. Jadi dipakai api ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi urutannya rutop dulu, ya. Kemudian setelah rutop, lalu yadam, kurma yadam, kemudian tamer, zam-zam, kemudian hulwun, yang benda yang tidak kena api, kemudian yang terkena api, ya. Seperti itu untuk berbuka. Nah, kalau gambarannya seperti ini ya, saudaraku. Gambarannya seperti ini. Ya, kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Ya, jadi kita lihat pertama rutop. Ya, rutop. Ini rutop ya, kalau kita lihat ini rutop namanya. Kemudian buser, kurma mentah sebelum rutop. Kemudian ada tamer. Kemudian air putih atau air zam-zam. Nah, hulwun sesuatu yang manis ya. Sesuatu yang manis seperti itu. Kemudian halwa, makanan yang manis-manis diproses oleh api. Nah, ini urutannya ya, supaya paham bahwa ini urutan tentang apa yang harus dimakan. Ya, seperti itu. Ini dalam kitab Taqriratus Sadidah. Oke. Kemudian apa selanjutnya yaitu berdoa. Yaitu berdoa. Ya. Jadi kita berdoa ya dengan doa-doa untuk berbuka ya. Jadi doa berbuka Allahumma ya di sini Allahumma ya Allah lakasumtu untuk engkaulah kami berpuasa. Wa bika amantu ya dan kepadamulah aku beriman. Wala rizqika aftartu dan ya, dengan rizmu aku berbuka. Ya. Jadi ini doa yang sebenarnya sudah masyhur yang kita baca dan doa ini boleh dilakukan. Jadi doa ini boleh dilakukan. Ditambah dengan bacaan tambahan misalnya dhahabat toma'u wabdalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Ya. Dahaga telah hilang, ya, dahaga telah hilang. Urat-urat wabdalatil uruku, urat-urat kita, ya, urat-urat yang ada di tenggorokan kita, ya, telah terpenuhi. Kemudian pahala telah menjadi tetap. Wasabatal ajru. Pahala telah menjadi tetap. Insya Allah. Jadi doa ini masyhur di kalangan kita, boleh dibaca. Ya, dibacanya kalau kita lihat dari bunyi doa adalah setelah makan, setelah kita mencicipi makanan. Ya. Baru kita berdoa. Kalau berdasarkan bunyinya, ya, ya berarti kan kita telah berpuasa. Jadi makan dulu baru kita membaca doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa sikaftutu. Kemudian dahabat doma'u, ya. Telah hilang dahagaku, berarti kan telah minum. Ya. Nah, urat-urat telah terpenuhi, ya berarti sudah minum nih. Wasabatal ajru dan ganjaran telah diterima.
ya, insya Allah, ya, seperti itu. Jadi bacaan itu boleh ditambah dengan alhamdulillahilladzi a'anani wa sumtu wa razaqani wa aftartu Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali ya. Seperti itu boleh tambahannya. Monggo silakan ya. Tentang doa ketika saat berbuka. Ya. Demikian saudaraku, ada 4 hal yang kita bahas saat ini, 5 hal ya, tentang sunnah-sunnah di dalam puasa di bulan Ramadan. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.